Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat semuanya. Bersama saya Wiwit Abe di acara Lu Lagi, Lupa Lagi, Belajar Lagi. Kali ini kita akan membahas terkait sertifikasi usaha dan sertifikat badan usaha. Sertifikasi usaha adalah sebuah penetapan yang diberikan oleh organisasi atau asosiasi profesi terhadap seseorang bahwa orang tersebut telah memenuhi standar kompetensi tertentu. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dari objektif melalui uji kompetensi sesuai kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional dan atau standar khusus. Sertifikasi ini sangat umum digunakan di bidang konstruksi, penerbangan, teknologi, keuangan, lingkungan, sektor industri, bisnis, pendidikan, dan kesehatan. Jenis-jenis sertifikasi ada 4 poin, yaitu yang pertama adalah sertifikasi profesi, yang kedua adalah sertifikasi profesional, yang ketiga adalah sertifikasi perusahaan, dan yang keempat adalah sertifikasi produk. Sertifikasi profesi ini diberikan seseorang untuk memperoleh pengakuan terhadap kompetensi atau keahlian khusus. Hal ini dilakukan dalam rangka menerapkan standar profesional, meningkatkan tingkat praktek, hingga memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Di Indonesia, sertifikasi profesi atau sertifikasi kerja ini dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP yang mengawasi konsistensi dan kredibilitas. Selain itu, ada juga Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP yang memberikan sertifikat atas suatu profesi atau kompetensi tertentu. Singkatnya, BNSP ini akan memberikan lisensi kepada LSP yang dianggap kredibel untuk memberikan sertifikasinya. Sekarang kita bahas untuk sertifikasi profesional. Jika sertifikasi profesi diberikan sebagai bukti kemampuan terhadap sebuah jenis pekerjaan yang digeluti, istilah sertifikasi profesional ini digunakan untuk menunjukkan kemampuan atau kualifikasi seseorang berdasarkan atribut atau kriteria tertentu. Umumnya sertifikasi profesional ini diberikan oleh sebuah organisasi atau badan atau lembaga yang sudah terakreditasi. Misalnya pemberian sertifikasi kepada tenaga guru yang diberikan sebagai proses uji kompetensi yang dirancang untuk mengungkapkan penguasaan kompetensi seseorang sebagai landasan pemberian sertifikat pendidik. Sedangkan sertifikasi perusahaan di sini, jika sertifikasi profesi dan profesional diberikan oleh sebuah lembaga, bahkan umumnya difasilitasi oleh pemerintah, sertifikasi perusahaan ini dibuat secara internal. Sertifikasi ini dirancang oleh perusahaan atau organisasi untuk kebutuhan internal perusahaannya. Sebagai contoh, perusahaan ini biasanya memberikan pelatihan 1 hari, 1 minggu penuh untuk semua karyawan di bagian tertentu. Setelah itu mereka menerima sertifikat. Karena bersifat internal, sertifikat ini belum tentu bisa digunakan untuk perusahaan lainnya atau untuk melamar pekerjaan. Sekarang kita bahas sertifikasi produk. Jenis yang terakhir ini secara spesifik ditujukan untuk sebuah produk. Pendekatan ini sangat umum di dunia teknologi, informasi, di industri, di mana personal bersertifikat pada versi perangkat lunak atau software atau perangkat keras atau hardware. Tujuan dari sertifikasi profesi ini memastikan kompetensi seseorang yang telah didapatkan melalui pembelajaran, pelatihan maupun pengalaman kerjanya. SBU, Sertifikat Badan Usaha. SBU ini adalah singkatan dari Sertifikat Badan Usaha.
SBU perusahaan adalah sebuah sertifikat yang telah dikeluarkan secara resmi oleh Kadin, ya, sebagai contoh Kadin dan juga LPJK untuk menandakan kelayakan suatu badan usaha dalam menjalankan usahanya. Dengan kata lain, SBU ini adalah sebuah tanda profesionalisme satu perusahaan. Jika Anda memiliki sebuah perusahaan, maka SBU ini merupakan hal yang tidak bisa ditunda pembuatannya. Jenis-jenis sertifikat badan usaha di berbagai bidang, ya, ada SBU konsultan, SBU jasa konstruksi, ada SBU konsultan dan konstruksi, dan SBU spesialis. Sertifikat badan usaha ini merupakan hasil dari proses sertifikasi dan registrasi dari usaha jasa konstruksi. Di sini untuk mendapatkan SBU, perusahaan asing ataupun lokal mengajukan permohonan, ya, kepada LPJK sesuai klasifikasi dan kualifikasi di bidang jasa konstruksinya. Sertifikat badan usaha ini adalah syarat utama untuk mendapatkan izin usaha jasa konstruksi yang berlaku efektif. Penerbitan sertifikat badan usaha ini adalah lembaga yang berwenang menerbitkan SBU jasa konstruksi kepada perusahaan ini adalah LPJK. SBU jasa konstruksi dikeluarkan oleh LPJK berdasarkan klasifikasi sebagai berikut. Anda bisa melihat di bagan, ya, dari kualifikasi kecil, menengah, hingga besar. Masa berlaku sertifikat badan usaha jasa konstruksi berlaku 3 tahun sejak tanggal dikeluarkan dan dapat diperpanjang, di-upgrade termasuk perubahan klasifikasi jika pada waktu perubahan mau menaikkan kelasnya. Silahkan perhatikan bagan yang ada di layar. Ada 17 subsektor ekonomi kreatif di Indonesia. Masing-masing ada sertifikasinya. Jadi Anda bisa mengikuti channel saya untuk terus belajar terkait sertifikasi tersebut. Ikuti terus channel Wiwit AB. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk perbaikan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.